Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep inilah yang menjadi dasar pengembangan kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemala Purna Utami, guru SD Negeri Sidamulia 1 Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dalam implementasinya, kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi guru dalam memilih materi, metode, media, serta asesmen yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Hasil rapor pendidikan SD Negeri Sidamulia 1 Karangpucung tahun 2024, nilai capaian kualitas pembelajaran mencapai 84,82, sedangkan tahun 2023 mencapai 90,01. Artinya terjadi penurunan sebesar 5,19. Salah satu faktor yang menentukan adalah indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yang mengalami penurunan sebesar 3,28 dari tahun 2023. Untuk meningkatkan capaian kualitas pembelajaran tersebut, terdapat 3 subindikator yang perlu diperhatikan, yaitu refleksi atas praktik mengajar, penerapan praktik inovatif, dan juga belajar tentang pembelajaran. Berdasarkan data tersebut, perlu dilakukan pembenahan pembelajaran. Salah satu upayanya adalah dengan mencari terobosan baru dalam kegiatan asesmen pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa asesmen menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya. Salah satu tantangan bagi guru dalam menciptakan pembelajaran bermakna adalah merancang asesmen pembelajaran yang tidak hanya mengukur penguasaan materi, tetapi juga kemampuan berpikir, kreativitas, dan kolaborasi peserta didik. Adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat menghadirkan peluang bagi guru untuk melakukan inovasi asesmen pembelajaran berbasis teknologi. Namun hal ini bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan kemauan yang kuat dan juga konsistensi dalam pelaksanaannya. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, guru perlu menyusun strategi yang tepat agar pelaksanaan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada praktik baik ini, strategi awal untuk menghadapi tantangan tersebut adalah melalui pendekatan kolaboratif. Saya berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah untuk mendapatkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Saat ini, teknologi bukan menjadi sesuatu yang asing bagi peserta didik. Realitanya sudah banyak peserta didik yang memiliki gawai atau smartphone, namun penggunaannya lebih sering hanya untuk bermain game. Setelah berdiskusi, saya pun memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi asesmen pembelajaran menggunakan articulate storyline untuk membuat sebuah game edukasi bernama AGI, yang merupakan akronim dari aplikasi, camp interaktif, dan edukatif. Selain sebagai nama aplikasi, Agi digambarkan sebagai sosok anak laki-laki yang senang berpetualang dan akan menemani peserta didik bermain game edukasi untuk menguji pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Pada praktik baik ini, Agi berfokus pada mata pelajaran IPAS kelas 5, materi harmoni dalam ekosistem. Tadi kalian sudah belajar tentang apa saja? Jaring-jaring makanan, rantai makanan, ekosistem. Yang menjadi satu dalam materi harmoni dalam ekosistem. Ingat, nanti selama menggunakan HP tidak boleh membuka aplikasi yang lain. Untuk
menggunakan AGI sebagai instrumen asesmen pembelajaran, peserta didik harus membantu sosok AGI melewati 10 tantangan untuk bisa sampai di titik akhir. Hai, aku akan berangkat ke sekolah, namun aku harus melewati 10 tantangan untuk sampai ke sekolah. Bantu aku melewati semua tantangan ini dengan mengklik nomor yang aku pijak. Peserta didik menyelesaikan tantangan demi tantangan yang berisi pertanyaan terkait materi harmoni dalam ekosistem. Setiap pertanyaan disajikan dengan bentuk soal yang berbeda-beda, yaitu soal pilihan ganda kompleks, benar salah, dan drop down. Untuk menyelesaikan setiap tantangan, peserta didik harus menekan tombol submit dan kemudian bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Setelah semua tantangan terlewati, peserta didik dapat melihat nilai yang diperoleh dengan menekan tombol cek nilai. Peserta didik dapat mengulangi kuis atau tantangan apabila nilai yang diperoleh belum mencapai batas minimal. Pada halaman ini, guru dan peserta didik dapat melihat pertanyaan nomor berapa saja yang dijawab dengan benar maupun salah dengan menekan tombol print hasil. Penggunaan AGI dalam proses pelaksanaan asesmen pembelajaran memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. AGI berhasil menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Meskipun pada awalnya ada kekhawatiran mengenai penerimaan peserta didik terhadap format asesmen yang berbeda dari biasanya. Namun antusiasme peserta didik saat berinteraksi dengan fitur interaktif dalam AGI melampaui ekspektasi. Peserta didik dengan senang hati berpartisipasi dalam menyelesaikan tantangan yang disajikan. Dengan praktik baik ini, ada perubahan pandangan peserta didik terhadap proses asesmen pembelajaran. Mereka tidak lagi menganggap bahwa asesmen menjadi momok yang menakutkan dan membosankan, melainkan menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan dan selalu dinantikan. Halo, nama saya Franda, kelas 5. Hari ini saya belajar IPAS tentang ekosistem. Saya happy sekali karena mengerjakan soal asesmennya pakai HP dengan aplikasi AGI. Kalau biasanya saya mengerjakan soal dengan tertulis, sekarang saya jadi lebih semangat belajar karena saya belajar sambil bermain game. Terima kasih. Hai, nama saya Naila, murid kelas 5. Tadi saya mengerjakan IPAS materi ekosistem, kemudian mengerjakan soal asesmen menggunakan aplikasi AGI. Perasaan saya senang karena saya seperti bermain game, tapi sebenarnya sedang mengerjakan soal. Biasanya mengerjakan asesmen tertulis, yang membuat saya bosan. Semoga besok-besok aplikasi AGI lagi. Terima kasih. Saya Fitra Didi Praitno, Kepala SD Negeri Sitabulna 01 Karangpucung. Saya mendukung penuh praktik baik yang dilakukan oleh Bu Kamala Purna Utami. Pelaksanaan asesmen berbasis teknologi sangat sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang dijadikan dasar konsep kurikulum merdeka, bahwa guru harus bisa menuntun peserta didik sesuai dengan zamannya. Pembuatan AGI, aplikasi, game interaktif dan edukatif, sebagai instrumen asesmen pembelajaran ini memberikan warna baru dalam proses pembelajaran. Harapan saya, inovasi yang dilakukan oleh Bu Kamala Purna Utami ini dapat secara efektif untuk meningkatkan capaian kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan. Dan tak kalah pentingnya, saya berharap aplikasi ini bisa dikembangkan dan diperluas lagi untuk asesmen pada mata pelajaran yang lain. Saya Iwan Priyatna, guru kelas 6 di SD Negeri Sidamulya 01 Karangpucung. Saya mengapresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Ibu Kamala Purna Utami terkait dengan pembuatan asesmen berbasis teknologi. Dengan adanya AGI, aplikasi games interaktif dan edukatif menjadikan kegiatan asesmen bukan lagi kegiatan yang menakutkan, tetapi menjadikan kegiatan yang menyenangkan dan dinanti-nantikan oleh siswa. Saya berharap Ibu Kamala Purna Utami ini selalu dapat mengembangkan inovasinya, mengembangkan praktik baiknya agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri Sidamulya 01 Karangpucung. Dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi, kita telah membuka pintu menuju dunia pembelajaran yang tak terbatas. Mari terus berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.